Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Big Data, yaitu tentang sosial media. Nah, di sini kita punya 4 anggota. Yang pertama Rudianto, yang kedua saya sendiri Nadia Febrianti, yang ketiga ada Risa Ayu Saputri, dan yang terakhir ada Della. Dan di sini yang slide pertama ini akan dijelaskan oleh Rudianto. Baik, kita ke pembahasan yang pertama ya, yaitu terkait sejarah web. Sejarah web ini bermula dari tahun 90-an, yaitu tepatnya pada tahun 1996. Namanya web 1.0 atau bisa dikenal dengan read only web. Nah, web 1.0 ini memiliki ciri-ciri hanya 250.000 website, kemudian masih 45 juta pengguna, kemudian hanya orang-orang yang ahli yang bisa menyediakan konten di web ini, kemudian hanya sedikit pengguna yang bisa menghasilkan konten, kemudian yang terakhir teknologi yang belum cukup matang untuk mengizinkan setiap orang menyediakan konten. Artinya masih terdapat kelemahan-kelemahan gitu, kekurangan di web 1.0 ini. Tapi seiring perkembangan zaman, web 1.0 ini menjadi web 2.0 atau bisa dikenal dengan read write web, yaitu tepatnya pada tahun 2006. Web 2.0 ini sudah memiliki 80 juta website, kemudian sudah lebih dari 1 miliar pengguna, kemudian sudah tersedia lebih banyak alat teknologi. Kemudian web 2.0 ini dapat menghubungkan satu orang dengan yang lainnya. Artinya web 2.0 ini sudah ada jaringan gitu. Kemudian menggunakan banyak macam device seperti itu. Jadi sejarah web yang awalnya dari web 1.0 hingga web 2.0 di perkembangan ini sudah memiliki peningkatan gitu. Yang awalnya hanya sedikit websitenya sudah lebih banyak tuh. Kemudian penggunanya juga lebih banyak seperti itu. Next. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait definisi media sosial. Nah, definisi media sosial adalah yaitu media digital yang menggunakan teknologi seluler dan berbasis web untuk menciptakan platform yang sangat interaktif, yang dengannya individu dan komunitas dapat berbagi, dapat berkreasi bersama, dan berdiskusi, serta memodifikasi konten yang dibuat oleh para pengguna. Dalam definisi yang lain yaitu terkait sosial media ini, banyak yang mengartikan juga bahwa media digital sebagai tempat terjadinya realitas sosial pada ruang waktu yang tak terbatas bagi para penggunanya untuk saling berinteraksi. Nah, para ahli mendefinisikan pengertian media sosial dengan struktur bahasa yang berbeda, namun tetap dalam makna dan nilai yang sama. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam media sosial. Ada 5. Yang pertama ada wiki atau Wikipedia. Yang kedua messaging system. Yang ketiga social bookmarking. Yang keempat content sharing. Dan yang kelima yaitu social network. Yang pertama ada wiki atau Wikipedia.
adalah alat media sosial yang memungkinkan untuk berkolaborasi, modifikasi, perluasan, atau bahkan penghapusan konten dan struktur. Wikipedia adalah ensiklopedia gratis lebih dari 4,5 juta artikel dalam bahasa Inggris. Dan semua artikel ini dibuat oleh pengguna sendiri dan siapapun dapat mengubah dan mengeditnya. Lalu yang kedua yaitu messaging system. Adalah alat yang memungkinkan pengguna untuk bertukar elemen kecil dan konten seperti kalimat pendek, gambar, atau video individual, atau tautan video dan musik. Contohnya ada WhatsApp, Line, Talk, dan WeChat. Kemudian yang ketiga yaitu social bookmarking, yaitu alat media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menambah, membuat anotasi, mengedit, dan berbagi bookmark dokumen web. Contohnya yaitu Delicious dan SheetUlite. Kemudian yang keempat ada content sharing, yaitu sistem yang memiliki kemampuan untuk berbagi semua jenis konten termasuk informasi, foto, musik, dan video. Contohnya yaitu YouTube dan Instagram. Kemudian yang kelima yaitu social network atau jejaring sosial, yaitu alat untuk mendukung struktur sosial yang terdiri dari para aktor seperti individu dan organisasi. Contohnya Facebook, seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sentimen. Jadi seperti yang kita tahu, sosial media adalah jenis konten yang dibuat oleh pengguna, bisa dalam berbagai bentuk dan dihasilkan oleh sejumlah besar perangkat lunak sosial dan terakumulasi dengan sangat cepat dan secara masif. Oleh karena itu, tidak peduli apakah seorang individu mewakili diri Anda atau seorang karyawan yang mewakili perusahaan. Setelah Anda memutuskan menggunakan saluran media sosial untuk pemasaran, pencitraan merek, peningkatan kesadaran, dan sebagainya, maka Anda harus memperhatikan media sosial yang Anda punya. Dalam beberapa kasus, Anda harus merespon beberapa komentar atau opini yang ada. Tidak ada bahkan organisasi yang besar pun yang memiliki sumber daya atau perhatian untuk memonitor atau memantau semua diskusi yang ada dalam media sosial. Oleh karena itu, analisis sentimen ini hadir. Menurut Liu, pada tahun 2011, sentimen analisis atau opinion mining mengacu pada bidang yang luas dari pengelolaan bahasa alami, komputasi linguistik, dan text mining yang memiliki tujuan menganalisa pendapat, sentimen, evaluasi, sikap, penilaian, dan emosi seseorang. Apakah pembicara atau penulis berkenan dengan suatu topik, produk, layanan, organisasi, individu, ataupun kegiatan tertentu. Jadi analisis sentimen bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap emosi, sikap, pendapat, evaluasi yang disampaikan oleh seseorang pembicara atau penulis terhadap sebuah produk atau terhadap tokoh masyarakat. Analisis sentimen juga dapat digunakan untuk mendapatkan presentase sentimen positif dan sentimen negatif terhadap seseorang, perusahaan, institusi, produk, atau pada sebuah kondisi tertentu. Nilai dari analisis sentimen ini dipecah menjadi 3, yakni sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral. Atau diperdalam lagi, sehingga dapat menemukan siapa atau kelompok yang mana yang akan menjadi sentimen negatif dan sentimen positif. Pengawasan media sosial selanjutnya. Nah,
Yang pertama, memantau media sosial ini menjadi topik umum bagi banyak orang. Beberapa organisasi pun agak ragu karena mereka tidak tahu berapa banyak saluran yang harus mereka buka atau untuk mendengarkan dan memantau media sosial yang mereka punya. Kedua, mereka mungkin tidak memiliki alat untuk melakukan semua pemantauan tersebut. Dan yang terakhir, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan untuk benar-benar dapat melakukan semua pemantauan secara komprehensif. Pengawasan media sosial selanjutnya. Nah, yang pertama, memantau media sosial ini menjadi topik umum bagi banyak orang. Beberapa organisasi pun agak ragu karena mereka tidak tahu berapa banyak saluran yang harus mereka buka atau untuk mendengarkan dan memantau media sosial yang mereka punya. Kedua, mereka mungkin tidak memiliki alat untuk melakukan semua pemantauan tersebut. Dan yang terakhir, mereka mungkin tidak memiliki keterampilan untuk benar-benar dapat melakukan semua pemantauan secara komprehensif. Lalu, interesting conversation to monitor. Nah, ini mengapa perlu kita ingin mendengarkan percakapan tentang apa yang dibicarakan pelanggan, terutama pelanggan yang berbicara tentang kita, tentang perusahaan, tentang produk dan layanan. Ada juga manfaat dalam mendengarkan apa yang pelanggan bicarakan tentang industri, apa yang mereka inginkan, dan tentunya bisa juga tentang pesaing kita. Sehingga melalui mereka, kita dapat mengidentifikasi kelemahan pesaing. Pelanggan dan konsumen mungkin berbicara tentang pasar dan industri juga. Dan dengan mendengarkan ini, mungkin kita bisa mendapatkan informasi berharga, terutama preferensi dan kebutuhan pasar serta pelanggan. Di dalam slide ada interesting conversation to monitor, atau dalam bahasanya bahwa kita harus tertarik untuk memonitor media sosial yang kita punya. Nah, mengapa ini perlu? Jadi kita ingin mendengarkan percakapan tentang apa yang dibicarakan pelanggan, terutama tentang pelanggan yang berbicara tentang kita, tentang perusahaan, tentang produk, dan layanan. Ada juga manfaat dalam mendengarkan apa yang pelanggan bicarakan tentang industri, apa yang mereka inginkan, dan tentu saja tentang pesaing kita. Sehingga melalui mereka kita dapat mengidentifikasi kelemahan pesaing. Pelanggan dan konsumen mungkin juga berbicara tentang pasar dan industri. Dan dengan mendengarkan ini, kita mungkin bisa mendapatkan informasi berharga, terutama preferensi dan kebutuhan pasar dan pelanggan. Dan tentu saja memahami dengan tetap apa yang diinginkan pelanggan dalam hal produk, layanan, dan pengalaman yang lebih baik. Lalu slide selanjutnya ada 5 langkah untuk memproses data media sosial. Nah, ini sumbernya dari D.B. Thomas dan M. Berlow pada tahun 2011. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan pengawasan sosial media, mulai dari yang sederhana hingga yang lebih canggih. Yang pertama ada searching atau mencari. Nah, mencari ini mencari sendiri dengan teknik manual dan digerakkan oleh manusia. Ini mungkin tidak efektif, tetapi jika kita lakukan, ini tetap harus diperhatikan dan dilakukan secara teratur. Lalu yang kedua ada monitoring atau mengawasi. Nah, ini dilakukan dengan sudah ada perangkatnya, jadi ada komputer yang akan memproses datanya untuk kita. Lalu yang ketiga, ini akan dijelaskan oleh teman saya, Risa. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia mengenai cara untuk memantau media sosial. Yang ketiga ada alerting atau mewaspadai. Cara ini lebih canggih dari kedua cara yang telah dijelaskan sebelumnya, karena dengan cara ini tidak hanya memonitor, tetapi kita sebagai user juga bisa mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan yang berhubungan dengan sosial media kita. Kemudian yang keempat ada measuring atau mengukur. Tentu dengan cara ini juga lebih canggih daripada cara-cara sebelumnya,
karena dengan cara ini dapat mengukur terkait opini yang sedang terjadi secara keseluruhan, di mana pengukuran ini diperoleh dari hasil monitoring dan analisis. Cara ini juga sudah mulai masuk ke dalam analisis sentimen. Kemudian yang terakhir ada mining atau menambang. Cara ini merupakan cara yang paling canggih. Dengan kata lain, cara ini dapat mengelompokkan, kemudian mengkategorikan dan menghasilkan opini secara keseluruhan atau pendapat dari kelompok data yang tidak terstruktur, kemudian juga bisa informasi tidak terstruktur dan mengkomunikasikannya kepada user. Kemudian ada tingkat perilaku analisis sentimen. Di sini ada tingkat perilaku analisis sentimen. Yang pertama, tingkat dokumen. Tingkat dokumen ini mendapatkan satu tampilan dokumen tunggal dari seluruh dokumen. Tantangan dari tingkatan dokumen ini, banyak kalimat di sebuah dokumen yang mungkin tidak relevan dalam mengekspresikan pendapat. Kalimat seperti itu harus dieliminasi dari tahap proses. Kemudian tingkat kalimat, kalkulasi polaritas dari setiap kalimat. Tantangannya dari tingkat kalimat ini sulit untuk diproses secara lengkap atau dalam kalimat yang panjang. Kemudian yang terakhir ada tingkat frasa, memproses hanya beberapa frasa yang mengandung kata-kata pendapat. Kemudian tantangan dari tingkat frasa ini tidak diinginkan kata atau kalimat yang mengandung kata-kata yang negatif. Kemudian pendekatan penambahan opini dan analisis sentimen. Pendekatan utama untuk penambahan opini dan analisis sentimen ini ada yang pertama, yaitu penggunaan kata kunci atau menandai kata kunci. Pencocokan kata demi kata untuk menentukan apakah kata-kata tersebut ada. Kemudian dari kata tersebut ditetapkan nilai sentimennya. Kemudian ada afinitas leksikal, di mana cara ini menetapkan probabilitas dalam kategori kata. Kemudian dari probabilitas tersebut dikaitkan dengan nilai sentimen yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga untuk dapat memecahkan nilai sentimen secara keseluruhan diperlukan frekuensi di sekitar kedekatan dengan kata-kata tersebut bersama dengan probabilitas. Kemudian ada analisis semangat. Kemudian ada metode statistika. Metode statistika pada frekuensi dan distribusi kata yang digunakan di dalam paragraf dokumen ini, kemudian ditentukan secara keseluruhan nilai sentimen yang digunakan. Kemudian ada analis semantik atau ontologi dan alat penalaran. Sebenarnya harus membangun gudang informasi fenomena yang wajar tentang masing-masing istilah dan konteks di mana istilah tersebut dapat digunakan. Kemudian menggunakan algoritma komputer dengan teknik kecerdasan buatan dapat mengisi informasi tentang fenomena tersebut dan dapat dilakukan penalaran tambahan apakah informasi yang sedang ditinjau memang membawa sentimen tertentu atau tidak. Nah, dalam pengoperasian bisa dikombinasikan dari keempat metode tersebut untuk menyusun metode yang tepat untuk ditetapkan. Dan itu juga bisa sepenuhnya otomatis dilakukan oleh perangkat lunak atau diproses secara semi-otomatis oleh perangkat lunak dan manusia. Jadi tahap ini analisis manual juga tidak disarankan karena jumlah dan volume yang besar secara ketepatan informasi dalam media sosial. Baik, di sini saya Dela Wardani akan menjelaskan tentang pendekatan penambahan opini dan analisis sentimen. Di sini ada 4. Yang pertama, penggunaan kata kunci atau pencocokan yang tepat, yang mana pencocokan kata demi kata ini untuk menentukan apakah kata-kata ini
ada dan kemudian menetapkan nilai sentimennya. Kedua, afinitas leksikal, yaitu di mana kemungkinan yang ditetapkan ke kata-kata dengan pendapat atau prioritas emosional. Ini menetapkan probabilitas dalam kategori kata dan probabilitas yang berkaitan dengan nilai sentimen yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, kita akan menggunakan frekuensi di mana sekitar kedekatan dengan kata-kata yang bersamaan, kemudian memungkinkan untuk mencoba memecahkan nilai sentimen keseluruhan yang tampak terwakili. Ketiga, metode analisis statistika pada frekuensi dan distribusi kata yang digunakan di dalam paragraf dokumen, yang artinya dari kata-kata dan frekuensi ini terjadi kejadian yang bersamaan. Lalu, untuk mencoba menentukan keseluruhan nilai sentimen yang dikembangkan. Keempat, analisis semantik atau onotologi dan alat penalaran. Di sini yang paling canggih di antara keempat yang lainnya, yaitu di sini kita harus membangun gudang info berisi fenomena yang wajar tentang masing-masing istilah dari konteks di mana istilah tersebut akan digunakan. Kemudian menggunakan algoritma komputer dengan teknik kecerdasan buatan untuk mencoba mengisi informasi tentang fenomena dan melakukan penalaran tambahan apakah informasi tersebut yang sedang ditinjau memang benar-benar membawa sentimen tertentu ataupun tidak. Lalu dalam pengoperasiannya bisa dikombinasi dengan keempat metode untuk menyusun dan secara tepat untuk diterapkan. Ini juga sepenuhnya otomatis dilakukan untuk perangkat lunak ataupun diproses secara semi otomatis oleh perangkat lunak dan manusia. Jadi pada tahap ini analisis manual jelas tidak disarankan karena jumlah dan volume yang besar serta kecepatan informasi dalam media sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tingkat kecanggihan alat pengawasan sosial media. Di sini terdapat 6. Yang pertama, yaitu 1. Pencarian, penggunaan, dan baca, yang mana dapat dilakukan pencarian untuk kita mengingatkan dan memproses informasi untuk kita analisis. Kedua, pemeriksaan informasi dan presentasi. Di sini dapat mengumpulkan informasi dan menyajikannya sedemikian rupa sehingga secara visual ekspresif untuk dipastikan oleh manusia. Beberapa dari perangkat ini juga tergabung dan meringkas informasi kemudian menyajikannya kepada pengguna. Ketiga, pengumpulan informasi ringkas, tren dengan visualisasi 2D dan 3D yang mana memberikan manfaat, di mana software dapat melakukan sentimen keseluruhan atau nilai sentimen yang ditentukan dengan menganalisis sumber informasi, serta pada akhirnya beberapa perangkat lunak sangat canggih akan ditugaskan untuk memberikan rekomendasi kepada manusia. Keempat, kategorisasi informasi, yang mana di sini ada positif, negatif, netral, dan analisis sentimen. Kelima, beberapa atau semua yang ada di atas tambahan rekomendasi dapat menggunakan langkah yang dapat ditindaklanjuti ke depannya. Dan terakhir yang keenam, diintegrasikan menjadi penerapan perusahaan seperti CRM, BPM, dan pelayanan pelanggan. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari video yang berjudul Dilema Sosial. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut kelompok kami, media sosial sebagai alat dari sebuah terobosan teknologi yang dapat menimbulkan kebaikan maupun keburukan bergantung kepada tujuan dan manfaat apa yang ingin diambil dari pengguna teknologi tersebut. Di sini banyak sisi positif yang dapat kita ambil ketika teknologi telah maju seperti keadaan sekarang ini. Seperti contohnya saja dapat terhubung dengan orang-orang lain meskipun berbeda kota, bahkan berbeda negara, ataupun berbeda tempat, yang mana yang awalnya tidak dapat berjumpa kembali dengan orang-orang yang telah kita kenal setelah beberapa tahun tidak berjumpa. Serta di sini juga dapat kita gunakan untuk membeli suatu barang dengan mudah dan hal-hal positif lainnya yang dapat kita jumpai seperti sekarang ini. Akan tetapi, tanpa kita sadari, dengan kemajuan teknologi dan berkembangnya media sosial yang sangat pesat,
Ini menimbulkan dampak negatif yang seharusnya tidak bisa kita amati dan sadari. Dapat kita lihat dari video di Amerika sendiri, ada peningkatan terhadap depresi dan kecemasan bagi remaja yang lebih tua dengan rentan umur 15 hingga 19 tahun, serta gadis pra-remaja yang berusia 10 tahun hingga 14 tahun. Jumlah pada tahun 2010 hingga 2011 rata-rata hanya bertambah sekitar 100.000 gadis remaja yang dirawat di rumah sakit setiap tahun karena menyayat atau melukai diri sendiri, yang mana itu mulai naik pesat hingga 62% untuk gadis remaja yang lebih tua dan 189% naik lebih banyak untuk gadis pra-remaja. Hingga pada tahun 2015 pun tingkat bunuh diri untuk gadis remaja lebih tua usia 15 hingga 19 tahun naik hingga 70% dibandingkan dekade pertama pada abad ini. Untuk gadis pra-remaja naik hingga 155,1%. Semua itu dikarenakan media sosial yang hadir pada tahun 2009. Dari data yang telah dibuktikan bahwa media sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat pada saat ini, selain kesehatan mental, ada juga perubahan perilaku dan perspektif atau cara berperilaku kita terhadap lingkungan sekitar. Perubahan ini bisa terlihat dengan jelas, tetapi jika kita amati maka perubahan tersebut dimulai perlahan-lahan dan relatif kecil sehingga kita tidak dapat menyadarinya. Untuk itu penting bagi generasi Gen Z, yaitu yang lahir pada tahun 1996 ke atas, untuk menyadari bahwasanya media sosial dapat menjadi hal yang positif jika dilakukan dan dimanfaatkan untuk hal yang positif, tetapi sebaliknya juga dapat berpengaruh negatif ketika kita menjadi kecanduan terhadap media sosial. Maka itu kita bisa membawa dampak negatif terhadap kita yang memakainya. Jadi semua itu ada dampak positif dan negatif. Semua itu berbalik kepada kita, tergantung dari kita sendiri melakukannya dan menggunakannya untuk hal positif atau negatif. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.